Gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian tetap sehat dan baik-baik aja ya. Oke, di video kali ini aku mau bahas mengenai analisis bencana alam yang terjadi di Dusun Bojongkondang, Desa Cihanjuang, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang. Nah, bencana alam yang terjadi di sini itu mengenai longsor yang terjadi tepatnya di awal tahun pada tanggal 9 Januari 2021 di hari Sabtu sekitar sore hari pukul 3 dan terjadi longsor susulan juga pada malam harinya sekitar pukul 19.30 atau setengah 8. Oke, di sini aku bakal jelasin dulu ada 5 faktor terjadinya longsor di Dusun Bojongkondang, Kecamatan Cihanjuang menurut Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi. Yang pertama itu karena adanya kemiringan lereng yang agak terjal hingga terjal. Lalu yang kedua itu karena tanah di Dusun Bojongkondang ini mengalami pelapukan breksi dan tufa, yang mana pelapukan ini itu memudahkan lolosnya air, dan di bawah tanahnya itu merupakan lapisan kedap air sehingga menjadikan tanah atau bidang ini itu menjadi bidang gelincir. Lalu yang ketiga ini, tebing yang berada di Dusun Bojongkondang, Kecamatan Cihanjuang ini merupakan lahan terbuka tanpa adanya vetigasi berakar kuat dan tanpa adanya penguatan lereng. Lalu yang keempat itu, di Dusun Bojongkondang itu memiliki saluran pembuangan air yang kurang baik, sedangkan di bawahnya juga terdapat pemukiman warga. Lalu faktor yang terakhir yaitu faktor yang kelima, selain dari kondisi geografis, beberapa bulan terakhir juga dan masih di bulan Januari ini itu masih terjadinya hujan dengan intensitas yang tinggi yang mengakibatkan atau menjadi pemicu juga terjadinya pergerakan tanah atau longsor. Nah, setelah terjadinya longsor yang terjadi di Dusun Bojongkondang, Kecamatan Cihanjuang ini, pemerintah memberikan beberapa penanganan seperti mengerahkan tim BPBD atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah, lalu ada tim SAR, TNI, kepolisian, PMI atau Palang Merah Indonesia, lalu ada dari petugas Dinas Kesehatan, lalu ada dari Tagana atau Taruna Siaga Bencana, dan juga KSB atau Kampung Siaga Bencana. Nah, selain mengerahkan tim yang sudah tadi disebutkan, pemerintah ini memberikan bantuan dana sekitar 1 miliar kepada warga yang terkena dampak longsor. Selain dari bantuan dana, pemerintah juga memberikan bantuan logistik berupa 10 tenda serbaguna, 150 velbet, 1.200 matras, 600 kasur, dan juga 1.000 selimut. Dari Kemensos juga memberikan bantuan seperti mengaktifkan layanan dapur umum, lapangan, dan juga layanan dukungan psikososial. Nah, pemerintah juga memberikan peringatan atau himbauan kepada masyarakat terhadap ancaman bencana alam. Lalu yang diberikan oleh BMKG yaitu seperti bantuan pemasangan sistem peringatan dini dengan memadukan antara seismograf yang mendeteksi getaran tanah dengan alat pengukur tingkat intensitas hujan. Lalu ada dari Menkom PMK atau Pembangunan Masyarakat dan Kebudayaan yang meminta Pemda untuk merehabilitasi tanah longsor usai evakuasi korban sebagai upaya pencegahan kejadian longsor susulan. Lalu ada dari PUPR atau Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang katanya siap melakukan relokasi tanah pemukiman warga bagi yang terdampak longsor. Lalu ada juga dari PMI yang melakukan penyemprotan cairan desinfektan untuk pencegahan COVID-19, karena yang teman-teman ketahui juga di Indonesia masih ada COVID-19. Nah, pencarian korban yang terjadi ketika bencana alam longsor di Dusun Bojongkondang, Kecamatan Cihanjuang ini
dilakukan dengan mengirimkan tim Basarnas, BPDB, tim SAR, TNI, Kepolisian, PUPR, PMI, dan juga petugas dinas kesehatan. Itu yang dari tim-tim pemerintah. Lalu ada juga yang membantu pencarian korban itu dari relawan berbagai organisasi dan juga dibantu dengan masyarakat setempat. Nah, pencarian ini juga selain mengirimkan tim yang tadi disebutkan, ada juga bantuan dari beberapa alat berat seperti 2 unit ekskavator, lalu ada 2 unit Alcon, lalu ada peralatan ekstrikasi, peralatan komunikasi untuk komunikasi dari berbagai tim, lalu ada juga peralatan medis dan APD personal. Nah, dalam pencarian korban ini pada hari pertama, tepatnya tanggal 9 Januari, ditemukan 11 orang meninggal dunia. Lalu hari kedua pada tanggal 10 Januari itu yang meninggal dunia menjadi 13 orang dengan dugaan 8 orang masih menghilang. Pada hari ketiga yaitu tanggal 11 Januari hanya ada laporan 27 orang menghilang. Di hari keempat pada tanggal 12 Januari ditemukan 16 orang meninggal dengan catatan 25 orang selamat dan 23 orang masih dalam pencarian. Lalu dilanjut pada hari kelima yaitu tanggal 13 Januari yang mana catatannya itu bertambah jadi 21 orang meninggal dunia dan 19 orang masih dalam pencarian. Lalu di hari ke-6 pada tanggal 14 Januari tercatat 24 orang meninggal dunia. Lalu pada hari ke-7 yaitu pada tanggal 15 Januari itu tuh belum ditemukan korban yang selanjutnya. Lalu pada hari ke-8 tanggal 16 Januari ini tuh ditemukan lagi 25 orang meninggal dunia dengan 15 orang masih dalam pencarian. Lalu di hari ke-9 pada tanggal 17 Januari ditemukan atau tercatat 32 orang meninggal dunia dan 8 orang masih dalam pencarian. Lalu di hari selanjutnya yaitu hari ke-10 pada tanggal 18 Januari tercatat 36 orang meninggal dunia dan 4 orang masih dalam pencarian. Setelah terjadinya bencana alam longsor ini, ada pemberian penanganan pada keluarga korban, entah itu berupa material atau fisik dan juga bantuan mengenai psikis mereka seperti pemberian tenda pengungsian, lalu adanya posko antemorem di Puskesmas Sawah Dadap sebagai pengumpulan data dan sampel DNA untuk memudahkan identifikasi jenazah korban longsor jika sudah ditemukan. Lalu dari pemberian penanganan psikisnya itu yaitu dengan pemberian trauma healing yang diberikan oleh relawan, kepolisian, dan juga pihak lainnya. Oke, di sini setelah beberapa penjabaran yang tadi ada analisis menurut aku pribadi gitu. Oke, yang pertama di sini sangat disayangkan ya, di sini itu pemerintah kurang tegas gitu dalam arti pemberian izin, karena yang dapat diketahui juga di dusun Bojongkondang ini merupakan zona merah dari bencana alam, yang seharusnya ketika itu sudah menjadi wilayah zona merah bencana alam, seharusnya pemerintah tidak sama sekali untuk memberikan izin pembangunan di situ. Lalu yang selanjutnya dalam penanganan keluarga korban gitu, karena di salah satu berita yang aku baca itu tuh pemerintah lebih fokus pada proses evakuasi korban dan untuk membujuk korban agar mengungsi pada tempat yang disediakan, yang mana seharusnya juga pemerintah bisa memfokuskan juga pada pemberian trauma healing gitu yang dialami oleh keluarga korban, karena permasalahan psikis yang dialami keluarga korban itu bukan sesuatu yang mudah untuk ditangani juga. Jadi seharusnya pemerintah pun mampu memfokuskan menjadi 3 bagian itu gitu. Karena yaitu juga
bisa dibedakan timnya, entah dibantu oleh relawan atau pemberian oleh trauma healing oleh beberapa ahli dari psikologi atau apapun itu. Seharusnya pemerintah mampu mencukupi gitu dari sumber dayanya untuk pemberian trauma healing. Lalu untuk masyarakat seharusnya tidak membandel dengan meminta izin untuk pembangunan perumahan atau rumah-rumah untuk dijadikan tempat tinggal mereka di situ. Lalu hikmah yang bisa didapat dari bencana alam longsor ini, yang pertama, ini membuat kita perlu lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu menjadikan pembelajaran juga kepada diri kita sendiri untuk selalu bersyukur, sabar, dan juga ikhlas. Lalu hikmah yang selanjutnya itu, kita sebagai masyarakat perlu menjaga kelestarian lingkungan dengan menanam tanaman memiliki akar yang kuat dan juga tidak menebang pohon sembarangan, terutama pada bukit-bukit. Lalu hikmah yang terakhir ini, kita perlu lebih berhati-hati dan juga berpikir panjang tentang pilihan yang akan kita pilih ke depannya, terutama pada mengenai tempat tinggal kita gitu. Jangan sampai kita itu memilih tempat tinggal yang justru malah akan membahayakan keluarga kita nantinya, karena beberapa bencana alam itu bisa kita hindari gitu. Tidak hanya diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kita bisa menghindari dengan beberapa pilihan. Cukup sekian video kali ini. Terima kasih sudah menontonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.